Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Maha Pelindung lagi Maha Terpuji, Maha Tinggi zat dan kekuasaannya. Dia lebih dekat dari hambanya daripada urat lehernya sendiri. Aku memujinya yang Maha mengetahui segala sesuatu, Maha menyaksikan setiap perkara. Aku bersyukur kepadanya atas limpahan nikmatnya yang tiada tara, karena dengan bersyukur, nikmat akan terus bertambah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu baginya. Sebuah kesaksian yang dengannya aku berharap dapat meraih kebaikan tertinggi serta karunia yang berlipat ganda. Aku juga bersaksi bahawa junjungan dan Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang telah menegakkan panji-panji agama dan mengibarkan tinggi kalimat tauhid. Semoga salawat dan berkah senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga serta para sahabatnya, para penempuh jalan yang lurus, kepada para tabi'in dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan ketulusan hingga hari pembalasan. Amma ba'du. Wahai sekalian manusia, aku berwasiat kepada diriku dan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah rahimakumullah. Waspadalah, janganlah terbuai oleh angan-angan dan harapan semu, sebab setiap yang bernyawa pasti akan pergi meninggalkan dunia. Di manakah kini orang-orang yang dahulu menumpuk dan menambah harta? Di manakah mereka yang dahulu menyombongkan diri atas sesamanya? Kini liang kubur telah mendekapnya, tanah menimbunnya, dan ulat-ulat telah mengurai jasadnya. Tidak ada lagi yang tersisa darinya, kecuali apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Firman Allah Ta'ala, bagaimanakah nanti apabila kami mengumpulkan mereka pada hari yang tiada keraguan padanya dan disempurnakan balasan bagi setiap jiwa apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jemaah sekalian, kerugian dan keuntungan sejati adalah dalam perniagaan amal. Waktu terlipat dengan cepat, usia habis sedikit demi sedikit. Jika ajal telah menjemput, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki amal. Di saat itulah, para pendosa ingin kembali, namun sudah tak mungkin lagi. Firman Allah Ta'ala, pada hari saat setiap jiwa mendapat segala kebajikan yang telah dikerjakan di hadapannya, juga segala kejahatan yang telah diperbuatnya, ia menginginkan kiranya ada jarak yang jauh antaranya dengan hari itu, dan Allah memperingatkanmu terhadap dirinya, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Saudara-saudaraku tercinta, kini kita tengah menyambut fajar tahun baru. Semoga Allah menjadikannya penuh berkah, segala urusan membaik, usia, amal, rezeki dan keturunan kita diberkahi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami terdahulu, tutupilah aib kami dengan kemurahan-Mu, karuniakanlah kami taubat nasuha kepadamu, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat serta pengabulan doa. Orang yang berbahagia adalah yang mengisi usianya dengan amal soleh. Sebaliknya, orang yang sengsara dialah yang ucapan dan amal buruknya menjadi saksi atasnya kelak. Maka jagalah masa hidupmu sebelum maut datang menjemputmu. Kalian semua sudah tahu bahawa kematian akan merenggut segala angan-angan indah. Jika saat itu tiba, tidak akan berguna lagi harta bertimbun, dan yang menemani seorang hamba kelak hanyalah amal yang dikumpulkannya. Wahai kaum muslimin, jika padang belantara dunia diarungi dengan langkah kaki, maka padang belantara akhirat hanya dapat diarungi dengan perjalanan hati. Perjalanan akhirat ditempuh dengan gerak kalbu, sedangkan perjalanan dunia ditempuh dengan gerak raga. Hati yang paling dicintai Allah adalah yang merendah tunduk di hadapannya. Ia menundukkan kepala, tak mampu mendongak karena rasa malu dan ta'zim kepada Tuhannya. Hatinya selalu terjaga, munajatnya tak pernah putus, selalu memohon perlindungan dan pertolongan kepada Tuhannya. Bagai jiwa fakir lagi tak berdaya. Firman-Nya, apakah kamu hai orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Saudaraku sekalian, merasa fakir kepada Allah adalah sebuah kedudukan ibadah yang sangat agung. Rasa butuh yang paling agung dan paling jujur adalah ketika seorang hamba merenungkan betapa lemah, fakir, tak berdaya dan penuh dosanya dia.
Lalu ia membentangkan semua keluh kesahnya ke hadapan Zat yang Maha Kaya, Maha Perkasa dan Maha Pemberi. Sejauh mana rasa butuhnya kepada Tuhannya, sejauh itulah taufik, rezeki, kecukupan dan kebahagiaan akan mengalir kepadanya. Hamba-hamba Allah. Hakikat kefakiran kepada Allah adalah kesadaran dan keyakinan mutlak seorang hamba bahwa ia sama sekali tidak bisa lepas dari butuh kepada Tuhannya, walau hanya sekejap mata. Bahkan, hakikat yang sesungguhnya adalah ia merasa berkecukupan dengan Tuhannya hingga tak lagi butuh kepada selainnya. Merasa butuh kepada Allah adalah iman yang menghujam, keyakinan jujur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang Maha mencukupi, Maha melindungi dan Maha penolong. Tiada daya dan kekuatan bagi seorang hamba melainkan dengan izin, kehendak, takdir, kemudahan serta pertolongan Allah. Orang yang fakir di hadapan Allah adalah ia yang senantiasa menyaksikan kefakiran dirinya dalam setiap urusan agama maupun dunianya. Selalu bersimpuh memohon kepada Tuhannya agar tak membiarkan dirinya bersandar pada kemampuannya sendiri walau sekejap mata, dan senantiasa memohon agar dibimbing dalam setiap urusannya. Saudaraku, pintu rasa butuh kepada Allah adalah jalan terpintas yang menghubungkan seorang hamba dengan penciptanya. Sahal At-Tustari pernah bertutur, tiada jalan antara seorang hamba dengan Tuhannya yang lebih dekat daripada rasa butuh. Semakin ia menghinakan diri dan merasa fakir di hadapan penciptanya, maka ia akan semakin dekat, mulia dan semakin dicintainya. Sebab saat kau merasa sangat butuh lalu mendekat kepada Allah yang Maha Pemurah, maka dia akan lebih dekat dan sayang kepadamu. Semakin seseorang mengenal Allah, maka akan semakin besar pula rasa butuh dan kepasrahannya. Fudail bin Iyad rahimahullahu mengatakan, orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Beliau juga berkata, rasa takut seorang hamba kepada Allah adalah sesuai dengan kadar pengetahuannya tentang Rabb-Nya. Rasa takut kepada Allah akan melahirkan kegigihan, kesungguhan, serta ketulusan dalam ketaatan. Nabi SAW bersabda, barang siapa takut, niscaya ia akan berangkat sejak awal malam, dan barang siapa yang berangkat sejak awal malam, niscaya ia akan sampai ke tujuan. Sa'id bin Jubair rahimahullahu juga berkata, sesungguhnya rasa takut yang sejati adalah engkau takut kepada Allah hingga rasa takutmu itu mampu menghalangimu dari berbuat maksiat. Itulah rasa takut yang sesungguhnya. Renungkanlah saudaraku, keselarasan yang menakjubkan dalam hikmah yang mendalam ini. Jika rasa butuhmu kepada Allah telah benar, maka rasa cukupmu bersamanya akan menjadi nyata. Dan jika rasa cukupmu bersamanya telah nyata, maka benarlah rasa butuhmu kepadanya. Wahai kaum muslimin, banyak faktor yang membantu kita untuk senantiasa merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Di antaranya, doa, memohon pertolongan, tawakal, merasa diawasi oleh Allah, merendahkan diri, penuh harap, bertobat, takut, cinta, melanggengkan zikir dan istighfar, takut kepada Allah dalam sunyi maupun ramai, serta mengagungkan perintah dan larangannya. Karena kesempurnaan penghambaan terletak pada kesempurnaan rasa rendah diri dan butuh kepadanya. Melalui rasa butuh kepada Allah, kekayaan sejati, pertolongan dan rahmat Allah akan diraih. Barang siapa mendambakan kekayaan hakiki, hendaklah ia menetapi pintu Allah yang Maha Kaya. Ketuklah pintu itu dengan jari kefakiran dan ketidakberdayaan, lalu bersiaplah menerima karunia yang melimpah dari Zat yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Saudaraku sekalian, seorang hamba memiliki dua posisi di hadapan Tuhannya, berdiri di hadapannya saat menunaikan salat dan berdiri di hadapannya kelak pada hari pertemuan dengannya. Barang siapa menegakkan yang pertama dengan sebaik-baiknya, niscaya akan terasa ringan baginya tegak pada kesempatan yang kedua. Namun, siapa yang meremehkan kesempatan berdiri yang pertama, niscaya akan terasa sangat berat dan menyiksa baginya berdiri pada hari akhir kelak. Allah Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam, sujudlah dan bertasbihlah kepadanya pada bagian malam yang panjang. Sesungguhnya orang kafir itu menyukai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat di belakang mereka. Seorang hamba senantiasa berputar di antara ketentuan perintah agama dan ketentuan takdir yang menimpanya. Sejauh mana ia menegakkan perintah-perintah Allah, sejauh itu pula ia akan mendapatkan kelembutan dan pertolongannya.
saat ketetapan takdir yang berat menyapanya. Akhirnya, rahimakumullah, ketika rasa butuh kepada Allah telah terpatri di hati, maka ibadah akan menjadi murni. Kerinduan jiwa kepada Tuhan akan memupus segala kegundahan duniawi. Barang siapa yang hatinya telah terpaut pada Tuhannya, ia akan mengecap manisnya ketaatan. Dan barang siapa yang merindukan kebahagiaan sejati, hendaklah ia bersimpuh di ambang pintu penghambaan dengan penuh ketundukan, kepasrahan, dan kekhusyuan. Firman Allah Ta'ala, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkanmu dan mendatangkan makhluk yang baru, dan yang demikian itu tidak sulit baginya. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik timur dan barat, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Aku memujinya dan bersyukur kepadanya, nikmat-nikmatnya senantiasa tercurah kepada kita, baik di waktu pagi maupun petang. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang hak selain Allah, Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Sebuah kesaksian yang menjadi simpanan berharga untuk hari yang amat berat kelak. Aku pun bersaksi bahawa junjungan dan Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang telah beribadah kepada Tuhannya hingga menyebabkan kakinya bengkak, yang beribadah kepada Tuhannya dengan sepenuh hati. Semoga salawat, salam dan berkah senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga serta para sahabatnya yang telah menepati janjinya kepada Allah dan tidak mengubahnya sedikit pun. Juga para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Semoga salam kedamaian yang berlimpah tercurah untuk mereka. Amma ba'du, wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa tertawannya hati itu jauh lebih berat daripada tertawannya raga, dan diperbudaknya hati jauh lebih nista daripada diperbudaknya badan. Manusia yang paling sesat dan paling merugi adalah mereka yang hatinya terpaut kepada selain Allah. Sebab bersandar pada hawa nafsu sesungguhnya adalah salah satu bentuk peribadatan yang menyimpang. Allah Ta'ala berfirman, sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nabi SAW bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Barang siapa yang hatinya telah bergantung kepada makhluk, ia akan tunduk kepadanya, dan dalam dirinya terdapat kadar perbudakan sesuai dengan tingkat ketundukannya tersebut. Sejelek-jelek penyia-nyiaan adalah menyia-nyiakan hati dan waktu. Menyia-nyiakan hati dengan mengutamakan dunia atas akhirat, sedangkan menyia-nyiakan waktu dengan panjangnya angan-angan. Kerusakan bersumber dari mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan, sedangkan kebaikan bersumber dari mengikuti petunjuk dan bersiap diri untuk hari pertemuan kelak. Hilangnya rasa butuh kepada Allah hanya akan menyeret manusia pada kesombongan yang membinasakan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ketahuilah bahwa penghalang jalan itu ada 3, syirik, bid'ah, dan maksiat. Kesyirikan akan sirna dengan tauhid, bid'ah akan pupus dengan berpegang teguh pada sunnah, dan kemaksiatan akan lebur dengan tobat nasuha. Maka bertakwalah kepada Allah rahimakumullah. Sambutlah tahun baru ini dengan lembaran tobat dan amal soleh, sebab hari-hari yang terlewati adalah takaran bagi ajal, sekaligus waktu bagi pembuktian amal. Kehidupan ini akan berakhir dengan begitu cepat, dan hari-hari akan berlalu tanpa kembali lagi. Amal seorang mukmin takkan pernah usai hingga maut datang menjemputnya, karena Allah tidak pernah menetapkan batas akhir bagi amalnya, melainkan dengan kematiannya. Firman-Nya, dan sembahlah Tuhanmu sampai maut menjemputmu. Tak ada satu detik pun dari putaran usiamu, kecuali Allah telah menetapkan tugas ketaatan padanya. Disitulah seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya, penuh rasa harap dan cemas. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan untuk menunaikan puasa pada hari Ashura, maka bersungguh-sungguhlah rahimakumullah dalam mengamalkannya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Ashura, aku berharap kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu, beliau meriwayatkan, selisihilah kaum Yahudi, berpuasalah sehari sebelum atau setelahnya.
Dalam riwayat lain disebutkan, berpuasalah sehari sebelum dan sehari setelahnya. Beliau SAW juga bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari ke-9 bersama hari ke-10. Kemudian, panjatkanlah salawat dan salam kepada rahmat yang dihadiahkan, nikmat yang dicurahkan, Nabi Muhammad SAW. Sungguh, itulah titah Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Sesungguhnya, Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya Allah, curahkanlah salawat, salam dan berkah kepada hamba dan utusan-Mu, Nabi kami Muhammad, kepada keluarga, istri-istri dan keturunannya. Ridhailah pula Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta seluruh sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Ridhailah pula kami bersama mereka dengan maaf, kemurahan dan kebaikan-Mu, wahai Zat yang Maha Pemurah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin, jagalah kesucian agama ini, tolonglah hamba-hamba-Mu yang beriman, hancurkanlah kaum tirani, ateis dan seluruh musuh-musuh agama. Ya Allah, menangkanlah agama-Mu, kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu serta hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, berikanlah rasa aman di negeri kami, perbaikilah para pemimpin kami, jadikanlah kepemimpinan kami di tangan orang yang takut, bertakwa dan mengikuti ridha-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kuatkanlah dengan kebaikan, kebenaran dan bimbingan pemimpin kami, pelayan dua kota suci. Berilah ia taufik untuk segala yang Engkau cintai dan ridhai. Bimbinglah ia menuju kebajikan dan ketakwaan. Anugerahkanlah kepadanya penasihat yang soleh. Muliakanlah agama-Mu dan tinggikanlah kalimat-Mu bersamanya. Jadikanlah ia penolong bagi Islam dan kaum muslimin. Satukanlah kalimat kaum muslimin di atas kebenaran dan petunjuk. Berikanlah taufik kepadanya, kepada putra mahkotanya, saudara-saudaranya, serta para pembantunya menuju kebenaran dan petunjuk, serta segala hal yang membawa kebaikan bagi negeri dan rakyat. Ya Allah, jaga dan tolonglah tentara dan aparat keamanan kami yang berjaga di front terdepan dan di perbatasan. Kuatkan dan menangkanlah mereka atas musuh dan musuh mereka, wahai yang Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kaum muslimin untuk mengamalkan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. Jadikanlah mereka rahmat bagi hamba-hamba-Mu yang beriman. Satukanlah kalimat mereka di atas petunjuk, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina. Menangkanlah mereka dengan pertolongan-Mu. Kuatkanlah mereka dengan bantuan-Mu. Rahmatilah kelemahan mereka. Balutlah luka mereka. Tumpahkanlah kekalahan pada musuh-Mu dan musuh mereka, wahai Zat yang Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa agar tetap tegak, perkasa dan mulia hingga hari kiamat dengan kemurahan dan kedermawanan-Mu, wahai Zat yang Maha Pemurah. Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan orang-orang jahat, tipu daya orang-orang fasik, serta keburukan apa saja yang mengutuk di keheningan malam dan bentangan siang. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.